Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa sababan li sa'adatil abadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nari yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasira dhalimun wal mufsidun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Yang pertama, pada senantiasa kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semata-mata karena kasih sayang Allah Ta'ala kita bisa hadir melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa akan menghapus dosa kita, sekaligus akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Sebelumnya telah disampaikan khutbah ini dan sekaligus mengajak ke depanlah bersama-sama untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dengan iman dan takwa manusia akan mulia, akan luhur di dunia, utamanya kelak yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Pada kali ini kami ingin menyampaikan satu khutbah tentang amalan-amalan yang sangat penting di dalam Islam. Berbicara dari satu hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dari Abi Haris Malik bin Haris Al-Hashimi Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an ya tamla'u ma bainas samai wal ardh, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha." Akhrajahu Muslim. Baginda Rasul pernah bersabda, "At-tahuru syatrul iman," bahwa kesucian sesungguhnya separuh dari iman. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, suci dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sebagian dari iman. Di dalam fikih dibahas di awal pembahasan pasti tersinggung adalah tentang at-thaharah, bersuci, di mana ada bersuci dari hadas dan najis. Namun para ulama sufi ternyata ibadah tidak cukup dengan suci hadas dan najis saja, harus membersihkan jiwanya, membersihkan batinnya pula, atau bersuci dari penyakit-penyakit hati atau akhlakul madmumah. Itu semuanya sesungguhnya sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Nabi, kalimat alhamdulillah, pujian kita kepada Allah yang membasahi lidah kita, diulang-ulang, diresapi, dihayati, sesungguhnya memenuhi timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah yang mungkin ringan kita ucapkan akan memenuhi timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainas samai wal ardh. Kalimat tasbih subhanallah dan kalimat alhamdulillah, kata Nabi, dua-duanya bisa memenuhi atau memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Karena itu dalam hidup ini kita perbanyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan mungkin kita ucapkan di lidah kita, tapi pahalanya sangat berat. Autam lauma bainas samai wal ardh. Syakku minar rawi ada keraguan, atau kalimat subhanallah dan alhamdulillah sesungguhnya bisa memenuhi jagat raya ini sisi pahalanya. Wassalatu nurun. Salat kata Nabi adalah nur. Salat bisa menghasilkan, menimbulkan cahaya buat pelakunya. Bisa di dunia ini kita lihat orang-orang yang ahli salat, walaupun kulitnya hitam legam, mukanya nampak bersinar, auranya jelas terang benderang. Akan tetapi walaupun kulitnya putih, namun tidak pernah bersujud kepada Allah, tidak pernah tersentuh air wudhu, maka nampaklah gelap itu muka, tidak ada aura yang mewujudkan atau menampakkan sinar terang benderang. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah,
Belum nanti di akhirat orang-orang yang ahli sholat ini mukanya akan berbinar-binar, bersinar terang. Kata Rasulullah dalam hadisnya, inna ummati yaumal qiyamati yud'auna hurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dikumpulkan mereka mukanya bersinar terang, kedua tangannya bersinar terang, kedua kakinya pun bersinar terang, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dalam riwayat lain, min atharis sujud, dari bekas sujudnya. Orang yang ahli sholat, ahli wudu, ahli sujud, kelak di yaumil qiyamah mukanya ada cahayanya, bersinar terang, sehingga tidak perlu kita ngaku-ngaku sebagai umat Rasul. Semua akan ketahuan itu umat baginda Rasul Muhammad SAW. Sholat menimbulkan cahaya yang mampu mencegah perbuatan pelakunya dari keji dan mungkar. Karena dalam hidup ini sesungguhnya yang paling penting, yang nomor satu ibadah sesungguhnya adalah sholat 5 waktu. Dari situ sesungguhnya akan membentuk kepribadian manusia, dan bahkan dampak psikologisnya bisa mencegah perbuatan pelakunya dari keji dan mungkar. Asal sholatnya tidak hanya gugur kewajiban, asal sholatnya tidak hanya sekedar rutinitas ritual saja yang dia kerjakan, tapi syarat rukunnya dikerjakan dengan baik, kekhusyuan ada di situ, insya Allah sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar pelakunya. Bila sholat jalan terus, kemaksiatan jalan terus, itu artinya sholat perlu dievaluasi. Sholat kita perlu didandani, perlu diperbaiki lagi, sehingga sampai kepada derajat as-sholatul dzikri, sholat sunnah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdampak luar biasa, mampu mencegah pelakunya dari keji dan mungkar. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah, bahkan di yaumil qiyamah nanti ibadah yang pertama kali ditanyakan Allah adalah sholatnya. Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdus shalah, fa in wujidat tamatan qubilat ani wasairu amali, wa in wujidat naqsatan ruddat ani wasairu amali. Amaliyah yang pertama kali digelar yaumil qiyamah dari hamba yang ditanyakan Allah nomor satu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain akan diterima. Akan tetapi kalau sholatnya tidak baik, amal-amal yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, as-sabru diyaun, sabar sesungguhnya menjadi penerang. Bukankah dalam hidup ini isinya kita adalah sabar dan syukur? Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita bersyukur. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita bersabar. Dan hidup isinya cuma itu, sabar dan syukur kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran dengan urusan orang-orang yang beriman, urusannya selalu bagus. Mereka senantiasa positive thinking. Kalau mereka mendapatkan nikmat, bersyukur kepadaku. Kalau mereka diuji dengan berbagai macam musibah, mereka bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Hal yang demikian tidak akan pernah kita temukan kecuali ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menjadi penerang dalam kehidupan. Bukankah semuanya hal memerlukan kesabaran? Kesuksesan butuh kesabaran, keselamatan butuh kesabaran. Bahkan sabar menurut para ulama terbagi jadi 3. Sabar ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, bertahan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Sabar dalam kemaksiatan, bertahan diri untuk tidak terjerumus dalam dosa. Biarkan orang lain berdosa, kita bersabar tidak melakukan atau terjerumus dalam dosa itu. Dan yang ketiga, sabar ala musibah, menahan diri atau ridho dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah, was-shadaqatu burhanun, kata Nabi dalam hadis berikutnya, sedekah adalah sebagai dalil, sebagai bukti bahwa dia telah beriman kepada Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Dia yakin dengan balasan Allah, dia yakin dengan perintah Allah Ta'ala, bersedekah sesungguhnya bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dalam hidup ini kita diperintahkan agar senantiasa memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berbagi rezeki Allah, menolong sesama, berbagi anugerah Allah Ta'ala. Siapa yang makin menolong kepada yang lain, Allah akan menolong kepadanya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba mau menolong kepada sesamanya. Sampai kapan kita akan ditolong Allah? Sampai kita akan mengakhiri menolong kepada sesama. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Lanjutan hadis Al-Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Kata Nabi, Al-Qur'an, ketahuilah wahai umatku, adalah hujjah. Al-Qur'an itu jadi argumen buat kalian yang akan menyelamatkan diri kalian menuju ke surga. Al-Qur'an 30 juz, kalau dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, difahami dengan benar, diamalkan dengan benar, Quran mengantarkan manusia ke surga Allah Ta'ala. Itu artinya hujjatul laka, argumentasi buat kita yang menyelamatkan kita. Tapi ternyata Al-Quran tidak cuma demikian. Au 'alaika, Al-Quran kata Nabi juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bagaimana? Quran mungkin dibaca dengan benar, difahami dengan cara tidak benar, diamalkan dengan cara tidak benar. Ini Quran mengantarkan kita menuju neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita ingat sejarah, kita buka kembali. Abdurrahman bin Muljam, seorang yang hafid Al-Quran konon, fasih membaca Al-Quran atau fasih hafal Al-Quran 30 juz, alim, ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi memiliki pemahaman Al-Quran yang berbeda, pemahaman yang salah, dan dia berafiliasi dengan Khawarij. Karena pemahaman terhadap Quran mereka salah, sehingga muncul paham-paham tafkiri, mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Abdurrahman bin Muljam dalam sejarah, dia telah membunuh seorang sahabat Nabi, Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Dan dilakukan pada bulan Ramadan tanggal 19 Ramadan. Ketika bangun dari sujud sholat subuh, pedang Abdurrahman bin Muljam dihunuskan ke badan Imam Ali karramallahu wajhah. Di pedang itu ada racunnya yang mematikan. Konon diberi dengan 1000 dinar. 3 hari berikutnya Imam Ali wafat. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Abdurrahman bin Muljam, orang alim, hafal Al-Quran, tapi punya pemahaman yang salah. Mereka menuduh Imam Ali, dia menuduh Imam Ali seorang yang kafir. Dikatakan kafir, kenapa? Dianggap Imam Ali tidak melakukan hukum sesuai dengan Al-Quranul Karim. Dianggap Imam Ali tidak menjalankan hukum Al-Quran, sehingga dikatakan kafir oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau sudah dibilang kafir, berarti darahnya halal. Inilah Khawarij yang mereka senantiasa merasa paling Islam, merasa paling suci, merasa paling baik, orang lain dikatakan salah semuanya. Dan faham-faham tafkiri ini berkembang di Indonesia. Remaja-remaja kita banyak, karena gerakan mereka adalah masif dan terstruktur, orang banyak yang ikut. Karena itu buat kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus hati-hati. Silakan dipondokkan anak kita, cucu kita di pesantren Al-Quran. Namun kita lihat dulu siapa sih gurunya, ustadznya siapa, alumni mana dia, silsilahnya, nasabnya, silsilah sanadnya sampai enggak kepada Rasulullah SAW. Jangan asal merugikan anak di pesantren tahfidz, Darul Quran dan sebagainya. Tidak tahu kita ternyata pesantren itu adalah mengajarkan paham-paham Khawarij yang oleh Rasulullah diprediksi akan datang di tengah-tengah umatku. Yaqra'una al-Quran, mereka mahir baca Quran, bacaannya tidak seperti kalian, sholatnya tidak seperti kalian, lebih hebat mereka, puasanya tidak seperti kalian, puasanya lebih hebat daripada kalian. Tapi yaqra'una al-Quran, dia baca Quran, mereka baca Quran hanya di bibir saja. Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan, Al-Quran tidak sampai masuk ke hatinya.
bahkan mereka memiliki pemahaman yang salah, pemahaman tafkiri, gampang-gampang mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harapan kita Al-Quran betul-betul sebagai way of life kita, pedoman kita mengantarkan menuju surga Allah Ta'ala bila dibaca dengan benar, kemudian difahami dengan benar sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara benar. Al-Quran mengajarkan moderat, Al-Quran mengajarkan santun, dibawa oleh sosok Nabi besar Muhammad SAW sangat-sangat moderat. Faham-faham radikalisme, faham-faham radikal sesungguhnya adalah ajaran-ajaran Khawarij yang menyimpang dari Islam yang sebenarnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah, itulah makna kata Nabi, au alaika, Al-Quran bisa mengantarkanmu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasi yaghdu fa ba'in as-sahu fa mu'taqa'u biruha. Di ujung hadis Rasulullah mengatakan semua manusia yaghdu, bersikap, bergerak, berbuat, fa ba'u nafsa, mereka ada yang menjual dirinya, kemudian fa mu'tiquha, ada yang memerdekakan dirinya. Semua manusia sesungguhnya senantiasa bergerak, bersikap, berbuat menuju akhirat. Sebagian manusia kata Nabi ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keselamatan dari neraka. Namanya memerdekakan dirinya dengan melakukan amal sholih, menolong sesama, berbagi rezeki Allah, nyambung tali silaturahmi, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, birrul walidain dan lain sebagainya. Itu mengantarkan manusia ke surga Allah Ta'ala, memerdekakan dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Ada juga sebagian manusia yang berangkat bergerak menuju akhirat, tapi mereka sesungguhnya justru membinasakan dirinya, merusak dirinya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita, mudah-mudahan di sisa umur kita bisa bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan amal yang solih. Investasi kita untuk negeri akhirat nanti pantas orang-orang model kita menempati surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbal minna wa taqabbal sabul alim wa qur rabbi irhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillah wahdahu alimul ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum wa yuhasibukum wa yujazikum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahdikil kafara wal musyrikin wa a'li kalimatal biddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi 'azza wa jalla. Aqimus shalah.